Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Islamik Torik dari program studi Teknik Geologi angkatan 2023 dengan NIM 03071382328077 dengan praktikan Kak Ananda Gisel Putri Januar. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang mineral dan penggolongan dari mineral. Mineral itu adalah suatu padatan homogen yang terdapat di alam, lalu terbentuk secara anorganik dengan komposisi kimia tertentu pada batas-batas tertentu dan mempunyai atom-atom yang tersusun secara teratur. Mineral ini dibagi menjadi beberapa golongan seperti mineral silikat, mineral halida, mineral fosfat, lalu mineral sulfat, kemudian ada mineral karbonat, mineral hidroksida dan oksida, mineral sulfida, dan ada mineral dari golongan native element. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat dari golongan-golongan mineral ini. Dimulai dari mineral silikat. Mineral silika ini terdiri dari mineral-mineral utama dari penyusun suatu batuan. Lalu mineral ini biasanya sering ditemukan pada batuan metamorf, batuan vulkanik, batuan sedimen, dan batuan beku. Dan ini sering ditemukan pada mantel bumi. Contoh dari mineral silika yaitu seperti kuarsa, garnet, opal, rijang, lalu ada mineral olivin, pyroxen, amfibol, dan biotit. Lalu selanjutnya ada mineral oksida. Mineral oksida ini terbentuk akibat persenyawaan langsung antara oksigen dan unsur-unsur tertentu. Biasanya mineral oksida ini berwarna hitam, namun ada juga yang berwarna-warni. Keragaman warna oksida ini diakibatkan oleh kelimpahan oksigen di kerak bumi. Lalu unsur utama yang sering ditemukan dalam golongan oksida ini yaitu seperti besi, mangan, timah, dan aluminium. Contoh mineral oksida yang sering ditemukan itu seperti hematit, kasiterit, dan korundum. Lalu yang ketiga ada mineral sulfida. Kelompok sulfida ini merupakan kombinasi antara logam atau semilogam dengan unsur belerang atau sulfur. Biasanya mineral sulfida ini terbentuk di sekitar wilayah gunung api yang memiliki sulfur yang tinggi. Proses mineralisasinya ini terjadi pada tempat-tempat keluarnya sumber sulfur, dan unsur utamanya bercampur dengan sulfur tersebut dan berasal dari magma, kemudian terkontaminasi oleh sulfur yang ada di sekitarnya. Mineral sulfida ini juga termasuk ke dalam mineral-mineral pembentuk biji atau ores, sehingga mineral sulfida ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Lalu yang keempat ada mineral sulfat. Mineral sulfat ini termasuk ke dalam golongan mineral non-silikat yang memiliki kation sulfur yang berikatan dengan 4 anion oksigen dan membentuk mineral sulfat. Pembentukan dari mineral sulfat ini biasanya terjadi pada daerah evaporitik atau daerah penguapan yang tinggi kadar airnya. Contohnya seperti danau dan pesisir. Contoh dari mineral sulfat ini seperti barit, anhidrit, dan gipsum. Selanjutnya adalah mineral karbonat. Mineral karbonat ini adalah persenyawaan dari reaksi antara H2O dengan CO2. Ion kuncinya adalah ion karbonat atau CO3. Mineral ini adalah mineral utama dari pembentukan batuan sedimen. Mineral karbonat ini dapat dicirikan dari apabila diteteskan dengan HCl maka akan mengeluarkan buih yang menandakan itu bahwa suatu mineral tersebut mengandung ion karbonat. Contoh dari mineral-mineral karbonat ini seperti kalsit, dolomit, dan magnesit. Lalu selanjutnya ada mineral hidroksida. Mineral hidroksida ini terbentuk dari ikatan hidroksida yang bertindak sebagai anion dengan logam yang berperan sebagai kation. Mineral hidroksida ini hampir sama dengan mineral oksida, yaitu sebagai mineral hiasan.
yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Contoh dari mineral hidroksida ini seperti rubi dan safir. Lalu selanjutnya ada mineral halida. Mineral halida ini memiliki komposisi kimia anion yaitu halida dengan unsur halogen. Dicirikan dengan adanya dominasi dari ion halogen elektronegatif. Lalu mineral halida ini terbentuk dari kristalisasi magma dan memiliki ciri warna-warna yang cerah. Contoh dari mineral ini seperti ada halit dan fluorit. Lalu selanjutnya ada mineral fosfat. Mineral fosfat ini adalah reaksi antara OH dengan unsur fosfat. Contoh mineralnya yaitu seperti apatit. Lalu golongan yang terakhir adalah golongan native element. Native element atau unsur murni adalah kelas mineral yang dicirikan dengan hanya memiliki satu unsur atau satu komposisi kimia saja. Mineral pada kelas ini tidak mengandung unsur lain selain unsur pembentuknya. Contoh dari mineral-mineral native element ini seperti emas, perak, dan tembaga. Itulah penjelasan saya mengenai penggolongan mineral. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.